Halo teman-teman akademika, kembali lagi bersama dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis dan hambatan ya atau permasalahan yang dihadapi pada pengiriman barang ekspor maupun impor. Perkenalkan, saya Febri Sidwita ya, untuk dosen pengampu mata kuliah ekspor impor. Ya, di sini kita akan membahas ya agendanya jenis ekspor impor, hambatan dalam perdagangan, masalah ekspor impor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Ya, nah yang kita ketahui jenis perdagangan internasional di sini ada ekspor, ya, kemudian ada barter, dan ada consignment atau konsiasi, kemudian ada border crossing, kemudian penyelundupan smuggling, ya. Nah, di mana ekspor itu sendiri yang kita ketahui adalah pengiriman barang ya atau mengeluarkan barang dari daerah pabeanan ya dalam negeri menuju ke negara tujuan ya. Nah, ekspor sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ekspor biasa ya. Kemudian dan ekspor tanpa LC, di mana ekspor biasa ini pengiriman barang ya kepada pembeli di luar negeri ya nantinya menyesuaikan peraturan yang berlaku dengan menggunakan LC dan ketentuan devisa yang berlaku. Nah, kalau untuk ekspor tanpa LC, pengiriman barang ke luar negeri dilakukan terlebih dahulu nih. Jadi pengirimannya boleh dikirimkan terlebih dahulu jangan sampai ke pelabuhan negara tujuan, tapi jangan sampai diterima barang tersebut diterima langsung kepada si importirnya ya. Nah, sebelum barang tersebut diterima oleh si importir, kalian harus mengurus terlebih dahulu nih pembayarannya, mau menggunakan LC atau menggunakan metode pembayaran lainnya ya. Nah, dan wajib kalian ketahui harus mendapatkan perizinan khusus dari Departemen Perdagangan ya. Nah, barter yang kita ketahui di pelajaran ekonomi ya, barter ini adalah tukar menukar sesuatu barang maupun jasa yang kita miliki ya. Tapi untuk konteks di ekspor impor ini tidak seperti itu ya, tidak sesimpel sesederhana itu ya. Dimana barter yang kita ketahui di ekspor impor pertukaran kebutuhan ya untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara dengan nilai yang sama ya. Nah, barter ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ya, direct barter ya. Yang kita ketahui direct barter di sini untuk definisinya pertukaran barang dengan barang yang menggunakan alat penentu nilai atau yang kita kenal dengan denominator of value, di mana mata uang asing dan dapat penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pembersihan ya pada neraca perdagangan antara kedua negara yang berkaitan ya. Nah, contohnya apa Bu? Ya, contohnya gini, negara Eropa ya, negara Eropa itu penghasil elektronik ya atau mobil ya kita katakanlah. Nah, satu mobil di Eropa itu ditukarkan oleh negara India penghasil apa nih? Penghasil rempah-rempahan ya atau produk di India contoh katakanlah sapi ya, 1.000 ekor sapi. Nah, apakah sebanding satu mobil Italia ya, mohon maaf, satu mobil negara Eropa setara dengan 1.000 ekor sapi di negara India? Enggak ya. Nah, jadi kedua negara tersebut menyetarakan nilai yang dipakai ya, yaitu mau menggunakan USD boleh ataupun sterling boleh atau mata uang lainnya yang diakui oleh negara ya, diakui oleh dunia. Nah, contoh katakanlah USD ya, berarti 100 USD itu setara dengan satu mobil yang ada di Eropa dan 1.000 pieces ekor sapi yang ada di India ya. Dengan ketentuan tersebut ya, kalaupun nilainya tidak sesuai, masih tetap tidak sesuai, jadi balik lagi nih sistemnya, sistem clearing, penghapusan pada neraca perdagangan ya. Oke.
Nah, kemudian di sini ada counter purchase atau trade, di mana sistem perdagangan ini timbal balik antara dua negara. Jadi kita beli ya, kita beli barang ya, negara tersebut juga membeli barang kita. Jadi tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan, win-win solution, di mana Indonesia membeli barang-barang di negara Jepang, tapi dengan peraturan di mana negara Jepang itu harus membeli produk-produk Indonesia, ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada switch barter, di mana yang kita ketahui bila mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang diterima dari pertukaran tersebut, maka barang bahkan negara si impor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga atau yang membutuhkan, ya. Contohnya kayak gini, eh, negara negara Amerika ya membeli sebarel minyak bumi di negara Timur Tengah, ya. Nah, di mana negara Timur Tengah ini menukarkan barangnya tersebut kepada Amerika sejumlah barang-barang elektronik. Nah, namun di Amerika sendiri itu mempunyai atau menghasilkan minyak juga. Dia jadi nggak membutuhkan sama sekali, tidak urgensi, ya, tidak urgensi barang tersebut. Nah, si pihak Amerika ini boleh tuh melelang kembali atau mengirimkan kembali ya minyak bumi tersebut kepada negara-negara yang membutuhkan minyak serupa tersebut, ya, seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini ada buyback barter, di mana sistem penerapan alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produk di negara berkembang. Contoh katakanlah ya Cina, ya. Cina tersebut salah satunya negara, atau Indonesia salah satu negara berkembang, ya. Indonesia merakit merakit eh, elektronik, ya, handphone, iPhone atau motor-motor atau laptop, ya, laptop yang dimana part-partnya atau komponennya kebanyakan dari negara Jepang atau negara Amerika atau negara manapun gitu, negara maju, ya. Nah, nanti ya ketika produk tersebut sudah selesai dibuat, nah si pihak negara maju tersebut atau Amerika atau Jepang membeli produk yang telah dibuat oleh negara Indonesia, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada konsiasi, ya, intinya cara lelangan, ya, di mana suatu negara itu melakukan kegiatan lelang atas barang dan jasa yang ada pada mereka, ya, menitipkan barang. Nah, contoh katakanlah Indonesia kan kebanyakan seniman, ya, pelukis terkenal ada di Indonesia. Contohnya Raden Saleh. Itu kan banyak menghasilkan lukisan-lukisan yang bernilai cukup tinggi. Nah, Indonesia bisa nih melakukan pelelangan, ya, acara pelelangan yang dimana nanti lukisannya tersebut dijual dan dipromosikan, ya, bukan dipromosikan, ya, dilelang kepada negara-negara yang ingin membeli hasil karya si Raden Saleh tersebut, ya. Nah, kemudian di sini ada border crossing, ya, di mana border crossing itu perdagangan, ya, yang dilakukan oleh dua negara yang berbatasan langsung dengan tujuan memberikan kemudahan pada penduduk di kedua negara tersebut. Contohnya apa nih? Ya, contohnya di Indonesia ada dua negara nih di satu kepulauan, yaitu di Kalimantan, di mana di Kalimantan tersebut ada perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, Kucing, ya. Atau contoh katakanlah di wilayah timur, ya, Indonesia dengan Timur Leste, ya, itu kan perbatasan, ya, dua negara tapi dengan satu daerah wilayah, ya. Seperti itu. Border crossing juga di sini terbagi menjadi dua, ya, yaitu ada sea border. Sea border ini contohnya Mikronesia dengan Papua Nugini, di mana yang dibatasi itu antara lautan, ya, lautan kontinental, ya, atau contohnya Indonesia dengan Singapura, ya. Nah, kemudian overland ini perbatasan hanya melewati daratan, ya, perbatasannya tersebut. Contohnya Indonesia versus Malaysia.
Nah, penyelundupan smuggling ya, di mana memindahkan kekayaan baik itu intelektual maupun yang lainnya dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, biasanya ini penyelundupan bisa berupa administrasi atau manipulatif dari pergerakan barang ya, atau contohnya custom fraud ya, kejahatan di pabean ya. Nah, hambatan masalah dalam perdagangan internasional di sini ada kebijakan perdagangan pemerintah ya. Kebijakan ini ada di hambatan tarif, kemudian ada hambatan kualitatif ya, dan perbedaan mata uang kurs ya, valuta asing. Nah, itu ketika kalian membeli barang di hari A ya, tidak sama ketika barang kalian itu sudah sampai ya pembayarannya, karena tiap hari, bahkan jangankan tiap hari, tiap detik itu nilai kurs mata uang bisa berubah-ubah, bisa naik bisa turun ya. Nah, kemudian ada keamanan suatu negara dan risiko proses pembayaran. Nah, maka ada kegiatan ekspor impor, ini biasanya ada kegiatan ekspor yang tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Nah, ada masalah-masalah yang muncul nih, ada faktor internal dan eksternal ya. Nah, faktor eksternal ini sendiri ya biasanya ada kepercayaan, kemudian pemasaran, keterkaitan dalam keanggotaan organisasi, dan kurangnya pemahaman terhadap kemudahan internasional. Nah, yang kepercayaan antara eksportir importir ini masalahnya di kontrak dagang ya, di mana faktor yang terpenting ini dalam transaksi jual beli ya. Kemudian biasanya mereka tidak saling kenal ya, atau jarak yang berjauhan. Kemudian kredibilitas masing-masing seharusnya sudah diketahui sebelumnya ya, yang sampai ternyata importirnya importir baru atau eksportirnya eksportir bermasalah ya. Nah, seperti itu. Bagaimana sih cara mencari kontrak dagang ya? Biasanya kita memanfaatkan buku petunjuk perdagangan ya. Kemudian mencari atau mengunjungi perusahaan di luar negeri, atau bisa dengan melalui search engine atau website ya. Nah, kemudian meminta bantuan dalam negeri untuk memilih kontak dengan bank luar negeri untuk menghubungkan nasabahnya ya. Biasanya makanya sistem LC ini digunakan untuk proses kegiatan ekspor impor. Kemudian membaca publikasi, konsultasi ya, memanfaatkan perwakilan perdagangan dan melihat iklan. Nah, untuk pemasaran sendiri di sini terdiri dari beberapa ya. Ada eksportir harus mengetahui atau tidaknya kota barang, kemudian memahami dari negara mana barang tersebut berasal ya, kemudian bagaimana kondisi pembayaran yang paling sesuai, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk masalah daya saing ekspor di sini ada daya saing masih rendah dalam harga dan waktu penyerahan. Kemudian daya saing sering dianggap sebagai masalah intern dari eksportir, namun sesungguhnya masalah nasional ya. Kemudian saluran permasalahan tidak berkembang ya, kurangnya pengetahuan tentang perluasan permasalahan dan teknik-teknik strategi dari pemasaran itu sendiri ya, dan sistem kota dan kondisi hubungan perdagangan dari negara lain. Nah, bagaimana cara memasarkan produk ke luar negeri secara online nih? Di situs website ya. Memiliki website dengan tampilan yang sesuai dengan target pasar yang dituju. Kemudian proses search engine-nya juga harus lebih mudah. Dan jangan lupa keywordnya harus yang magic ya. Harus yang bisa melekat pemikiran kita ya. Jangan yang susah-susah, contohnya glowing, beauty, untuk produk kecantikan ya. Nah, kemudian promosi online dan memanage perdagangan ke luar negeri ya. Nah, untuk keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional, di sini bisa kalian baca ya. Contohnya penetapan kota perdagangan kopi oleh ICO dan penetapan harga minyak bersaing ya oleh OPEC. Nah, kemudian kurangnya pemahaman terhadap kemudahan internasional ya, bisa kalian baca. Jangan sampai jangan sampai nih kalian tidak memahami tentang tax treaty atau pengenaan pajak berganda. Nah, kemudian ASEAN Preferential Trading Agreement ya, bagaimana ASEAN Preferential Trading Agreement ini penyedia kemudahan tarif yang berguna untuk pengembangan perdagangan di negara antar ASEAN ya.
Nah, faktor internalnya ada apa aja sih, Bu? Ya, di sini ada persiapan teknis, pemahaman terhadap transaksi luar negeri, pembiayaan, dan kesempurnaan dalam mempersiapkan barang ya, serta kebijakan dalam pelaksanaan ekspor impor. Pertama, dari persiapan teknis. Biasanya syarat-syarat dasar untuk ekspor yang pertama statusnya harus di badan hukum perusahaan, baik perorangan maupun perusahaan terbatas atau terbuka ya. Nah, kemudian harus adanya SIUP. Namun sekarang tidak perlu nih kalian melampirkan API dan TDP ya. Cukup dengan bermodalkan NIB, nomor induk berusaha, kalian sudah bisa melakukan perdagangan atau bisnis ya. Nah, kemudian kemampuan penyiapan persyaratan lainnya seperti dokumen pengapalan, realisasi pengapalan, kejujuran, tiket baik, kesungguhan perusahaan, dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana dalam menanggapi pemahaman terhadap transaksi luar negeri? Biasanya ini keberhasilan ekspor impor didukung dari pengetahuan dan pemahaman terhadap pertama dasar-dasar transaksi, kemudian tata cara pelaksana, tiga pengisian dokumen, ya, kemudian peraturan-peraturan dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, masalah pembiayaan di sini ada contoh-contohnya ya. Bisa kalian baca, ada slide berikut. Nah, kemudian kesempurnaan dalam mempersiapkan barang ya. Biasanya dalam kesempurnaan mempersiapkan barang, masalah yang dihadapi ini yang pertama, barang sering datang terlambat ya. Kemudian butuh barang tidak sesuai dengan perjanjian di sales kontrak. Kemudian kelangsungan penyediaan barang ya, dan pengepakan barang, packagingnya tidak memenuhi persyaratan, barang fragile hanya dibungkus oleh karton saja, tidak menggunakan palet packing kayu ya. Kemudian keterlambatan dalam pengiriman dokumen ya. Nah, dilihat dari kebijakan dalam pelaksanaan ekspor impor, di sini ada poin-poinnya, kelancaran transaksi ya, kemudian peraturan yang sering berubah-ubah ya, kebijakan, kemudian ada penjelasan yang memadai agar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini ada praktek pengajuan SIUP. Jadi teman-teman kalau mau melakukan usaha kecil, mikro, menengah ke bawah, ya, di mana modal usaha kalian itu di bawah 50 juta, kalian bisa mengajukan SIUP untuk mikro kecil ya, pengajuan mikro kecil. Nah, bisa di website oss.go.id atau mengisi formulir SIUP manual ya. Kalian datang langsung ke Departemen Perdagangan ya. Oke, cukup sekian paparan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya bagi teman-teman akademika semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next slide, my content.